kembali lagi dengan saya Wulan Maulitina. Kali ini kita akan belajar mengenai port security. Langsung saja materi yang pertama yaitu konsep port security. Seperti namanya, port security digunakan untuk mengamankan interface. Di sini seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco di sini terdapat 3 server yang tersambung dengan switch menggunakan kabel automatically, dan terdapat PC yang juga terhubung dengan switch. Ada juga satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker. Nah, di sini kita akan khususkan interface 1, 2, 3 terhubung dan server, maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1 ini, kita misalkan hacker mengambil alih seperti ini, nantinya untuk interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif sehingga hacker tidak bisa menggerakkan data ke klien. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penjelasan mengenai port security. Materi yang kedua yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, kalian perlu konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah lakukan ya. Untuk IP-nya sudah tersedia di tiap-tiap perangkat. Perlu diketahui untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasinya di mode akses. Di sini kita bisa masuk ke interface rank FA 0/1-3, lalu ketikkan switch port mode akses. Jika sudah, kita exit. Lanjut untuk konfigurasi port security, kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA01. Masukkan perintah switch port security, kemudian tekan switch port security MAC address. Kemudian kita masukkan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address-nya kita bisa buka server 1. Nah, di sini terdapat MAC address-nya. Kita salin saja. Kemudian tempelkan saja fungsi dari command port security MAC address adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA1. Kemudian jalankan perintah port security maksimum 1. Ini adalah izin untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA1. Karena di sini saya menuliskan angka 1, maka hanya satu perangkat saja yang boleh mengakses FA1. Selanjutnya berikan perintah violation shutdown. Artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker dan hacker ingin mengirim paket ke klien, maka port FA1 akan langsung mati. Jadi kita bisa langsung melakukan pengujiannya saja. Di sini kita bisa coba terlebih dahulu untuk tes koneksi dari server 1 ke klien. Successful. Kita coba sambungkan kabel ke hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini tidak bisa valid. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Pada mode privilege, kita berikan perintah show port security. Perhatikan pada bagian flash share address. Di sini artinya berisi informasi siapa yang baru saja mengakses port, dan ini adalah MAC address milik si hacker tersebut. Materi yang ketiga, MAC address 3. Sebelumnya membahas mengenai MAC address lebih jauh, kita bisa mensambungkan kembali kabel ke server 1. Nah, karena masih kita bisa setting di switch-nya. Bukan perintah shutdown. Kemudian kita lanjutkan perintah dengan no shutdown.
Maka di sini bisa dilihat untuk tidak. Langsung saja kita pembahasan di mana artinya jika kita sebelumnya mengkonfigurasi port address dengan memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan coba membuat FA2 mengidentifikasi MAC address milik server 2. Interface FA. Setelah memasukkan FA2, berikan perintah switch port mode akses. Kemudian masukkan perintah switch port security. Ketikkan lagi switch port security MAC address stick. Masukkan perintah seperti sebelumnya. Jalankan perintah switch port security violation SH. Kemudian jalankan lagi switch port security violation sama tanda tanya. Nah, di sini untuk violation memiliki 3 opsi, di mana opsi pertama adalah protect, yang kedua restrict, terakhir shutdown. Untuk kedua opsi pertama, port tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membukanya kabel lagi ke server dan menyalakan port lagi. Namun di sini kita masih untuk menggunakan opsi shutdown terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa do show port security interface FA2. Perhatikan untuk total configure stick MAC address masih 0, artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh word FA2. Maka di sini kita akan tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Di sini successful, kita bisa cek kembali pada interface FA2 do show port security bagian total dan stick MAC address sudah terisi, artinya sudah ada DAVIC yang terhubung dengan FA2, dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke FA2. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabel ke hacker dan mengirim paket server 2 bisa dilihat untuk kabelnya di sini mati dan paketnya violet. Masuk materi yang keempat, yaitu violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali dengan server 2 dan sudah aktif kembali. Caranya sama persis seperti sebelumnya. Kita akan mencoba pada interface FA3. Kita masuk ke interface FA03. Di sini kita berikan perintah switch port mode akses, lalu switch port
switchboard for security ketikkan lagi switchboard security MAC address tik cek. Kemudian berikan perintah switchboard security maksimum 1. Terakhir ketikkan switchboard violation protect agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, namun portnya tidak down otomatis. Di sini untuk perbedaan violation produk atau restrict kita bisa cek terlebih dahulu. So interface FA03 perhatikan pada security violation yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses pada 03 atau mengirimkan paket pada protek 03 selain MAC address milik server jika kita memilih menggunakan protek maka angkanya akan tetapi 0. Sedangkan restrict akan bertambah terus menerus. Nah, karena untuk addressnya belum terdeteksi, kirimkan paket dari server 3 ke klien terlebih dahulu. Jika sudah successful, kita cek kembali. Buka switch nolnya. Cek kembali. Untuk MAC address-nya telah terdeteksi, kemudian kita lakukan pengujiannya dengan menyambungkan hacker ke port 03 dan juga mengirimkan paket. Kabelnya masih berwarna hijau, artinya masih dalam keadaan up atau aktif. Namun paketnya memberikan file, kita coba untuk sambungan kembali ke server kita dan kirimkan paket dari server 2 ke server 3. Maka di sini yang memberikan keterangan successful. Kita juga bisa cek pada switch 0. Pada bagian security violation masih tetap 0 ya. Di sini saya telah menambahkan satu buah server yang sudah saya setting IP address dan saya juga telah menjalankan beberapa perintah. Karena ini saya dengan sebelumnya, kalian bisa pause saja dan ikuti saja perintahnya sama persis. Di sini saya akan melanjutkan dengan memberikan perintah switchboard security violation. Langsung saja kita kirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini successful. Selanjutnya kita bisa cek dengan perintah do so. Port security
Maka di sini untuk stick total dan juga MAC address-nya sudah terdeteksi. Berikutnya kita coba hubungkan hacker dengan interface FA5 dan juga kita coba untuk mengirimkan paket. Perhatikan untuk interface-nya masih dalam keadaan up-to namun paketnya memberikan keterangan fail. Artinya violation berjalan dengan lancar. Kita bisa cek pada interface 5